Meskipun Kaisar Pedang Changzu membuat Jess Aoyan sangat mengaguminya di dalam hatinya, dia menggunakan trik mundur ini untuk secara paksa memecahkan tekniknya. Ini sudah bagus. Tapi Jess Aoyan bukan orang yang benar, dan jelas dia tidak akan yakin bahwa dia ada di dunia ini untuk orang seperti itu yang mungkin mengancam keberadaannya. Bahkan jika dia ingin mengambil keuntungan dari bahaya orang pada saat ini, dia tidak ingin ada orang yang bisa hidup dengan metode untuk menguraikan latihannya. Lanjutkan. Meninggalkan dua kata ini dengan ringan, napas keluar dari ujung jari, melewati pecahan bilah pedang yang tak terhitung jumlahnya, dan menebas ke arah Kaisar Pedang Changzu. Menghindari. Tidak mungkin untuk dihindari. Mereka yang membebaskan diri dari pusaran ruang harus menghadapi tidak hanya distorsi ruang yang mereka hisap, tetapi juga distorsi untuk kembali ke ruang normal ketika mereka membebaskan diri dari latihan. Di bawah siksaan ganda seperti itu, bilahnya telah pecah menjadi potongan-potongan kecil yang tak terhitung jumlahnya. Belum lagi tubuh Kaisar Pedang Changzu, beruntung bisa menopangnya tanpa patah. Setelah gerakan berkibar, Jess Aoyan berbalik untuk melihat ke arah Qin Yichen. Jian Xiu masih harus menemukan cara untuk menghancurkannya, jika tidak, ini akan menjadi ancaman bagi kita. Sebenarnya ada banyak alasan penurunan Jian Xiu, tetapi yang paling penting adalah penindasan berbagai kekuatan dan fakta bahwa Jian Xiu tidak dapat menemukan jalan keluar baru di alam dewa. Pembudidaya pedang memang membutuhkan bakat tertentu, tetapi kerja keras adalah hal yang paling penting. Dari siklus tanpa akhir, rasakan niat pedang tanpa kehilangan semangat sedikit pun. Hari demi hari, tahun demi tahun. Selama Anda memiliki cukup kesabaran, Anda dapat mencapai hasil yang baik. Untuk dunia yang didominasi oleh darah, ini tidak diragukan lagi merupakan inovasi dalam pemahaman semua kekuatan tidak ingin Jian Xiu bangkit dan mengganggu rencananya. Tetapi mereka tidak ingin Jian Xiu benar-benar menurun. Lagi pula, mereka harus meninggalkan beberapa orang untuk tetap berpegang pada cara ilmu pedang, dan menunjukkan kepada orang-orang itu betapa besar perbedaan antara ilmu pedang dan latihan ortodoks. Jess Aoyan dapat melihat dengan jelas, terutama hal-hal yang telah dilakukan leluhur Kendo selama bertahun-tahun, hampir semuanya meletakkan dasar bagi kebangkitan Jian Xiu. Tapi dia terlalu bodoh. Bakatnya sendiri telah digali secara menyeluruh olehnya, dan hampir tidak ada kemungkinan untuk melangkah lebih jauh. Ini adalah alasan penting mengapa leluhur Kendo dapat berkembang di bawah Mahkamah Agung dengan ketenangan pikiran. Sekarang, ancaman Jian Xiu sekali lagi muncul di depan Jess Aoyan, dan dia tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi. Setelah ancaman Kaisar Pedang Changzu diselesaikan, Qin Yichen harus dibunuh, sehingga Jian Xiu bisa terluka parah. Tepat ketika Jess Aoyan berbalik dan hendak pergi, niat membunuh yang dingin tiba-tiba muncul. Kaisar Pedang Changzu, bagaimanapun, juga memiliki nama Kaisar Pedang. Setelah menembus pusaran ruang, Kaisar Pedang Changzu memiliki perhitungan yang tak terhitung jumlahnya di dalam hatinya. Dia tahu bahwa tidak mungkin baginya untuk mengandalkan perlindungan tubuhnya dan bilah pedang yang tak terhitung jumlahnya untuk menerobos latihan lawan tanpa masalah. Karena itu, ia memilih berpura-pura koma. Berpura-pura terluka parah, Jess Aoyan melepaskan kewaspadaannya. Selama dia memiliki kecerobohan sesaat, inilah saatnya untuk menyerang. Adapun Kaisar Pedang Changzu yang bisa melarikan diri, alasan utamanya adalah dia telah melihat Qin Yichen menggunakan pedangnya dengan matanya sendiri. Dalam lingkungan yang benar-benar menguntungkan untuk mengerahkan semua kekuatannya, dalam arti tertentu, benar-benar memotong sarana ofensif lawan. Satu hal yang tidak pernah dibayangkan Jess Aoyan adalah bakat Kaisar Pedang Changzu dalam kultivasi. Saya hanya melirik trik Qin Yichen, belum lagi mempelajari semuanya, setidaknya diam-diam mempelajari beberapa. Kaisar Pedang Changzu tidak dapat melakukannya sekarang untuk melepaskan dunia pedang dari tubuhnya. Tetapi ada satu hal yang dapat dia lakukan, yaitu memadatkan dunia pedang di dalam tubuhnya. Ini adalah pembudidaya pedang, dan ada niat pedang di dalam tubuh. Tetapi niat pedang ini diringkas dan diisolasi dari kekuatan lain dan aturan dunia. Versi sederhana dari dunia pedang dipadatkan dalam tubuh seperti ini, dan itu juga menelan pengaruh pusaran ruang pada tubuh. Sangat disayangkan bahwa Kaisar Pedang Changzu belum mampu menutupi persepsinya tentang dunia pedang di permukaan tubuhnya. Dan dia hanya bisa menjamin bahwa dia tidak akan terluka di tubuhnya. Sekarang, setelah berpura-pura tidak sadar begitu lama, Kaisar Pedang Changzu akhirnya mendapatkan kesempatan yang diinginkannya. Jess Aoyan berbalik dan meninggalkan tempat tak berdaya di punggungnya ke Kaisar Pedang Changzu. Saat dia melihat ke belakang lawan, pecahan pedang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba bergerak, seolah-olah hujan deras menderu. Fragmen bilah itu dipasang kembali, bilah yang penuh retakan muncul, dan mereka membunuh lagi. Kamu ingin mati? Jess Aoyan tiba-tiba menoleh dan menatap tajam dengan kedua matanya. Di matanya, kecemerlangan yang tak terhitung jumlahnya telah muncul. Dan sekali lagi, bilah yang hancur ini hancur lagi. Melihat aura paling intens di bawah hujan pedang, Jess Aoyan yakin bahwa itu adalah lokasi tubuh Kaisar Pedang Changzu, dan langsung membuka tangannya dan membantingnya. Dengan kekuatan telapak tangan ini, celah-celah gelap merobek dunia sepanjang jalan, dan angin dingin bersiul melewati.
Jess Aoyan tiba-tiba melihat ke bawah ke dadanya, di mana sebilah pedang keluar dari dadanya, dengan darah hangat di atasnya, perlahan menetes di sepanjang bilahnya. Untuk sesaat, hati Jess Aoyan dipenuhi rasa ngeri. Kapan itu terjadi? Namun, sekarang jelas bukan waktunya untuk memikirkan masalah ini, dan membanting pukulan di belakangnya, dan deru angin memekakkan telinga. Namun, setelah pukulan itu, yang menyambutnya bukanlah tubuh Kaisar Pedang Changzu, tetapi sekelompok pecahan bilah pedang. Jess Aoyan bingung sejenak, lalu menoleh untuk melihat ke langit. Gigi terkatup. Kau akan bermain denganku, kan? Setelah meraih bilah yang menonjol dari dadanya dan mematahkannya, Jess Aoyan melihat ke posisi Kaisar Pedang, dan melemparkan bilah di tangannya ke arah Kaisar Pedang Changzu. Pada saat pedang patah dilepaskan, riak ruang beriak, dan pedang patah menghilang tanpa jejak. Pedang patah berhenti di depan wajah Kaisar Pedang Changzu dan tidak melangkah lebih jauh. Ini semua pedangnya, semua orangnya. Jika Anda ingin melukai diri sendiri dengan pedang itu, tidak sesederhana membuangnya. Setidaknya, Anda harus memperbaiki bilahnya terlebih dahulu, bukan? Kaisar Pedang Changzu tidak terkejut dengan keputusan bodoh yang dibuat oleh Jess Aoyan, karena tidak semua orang dapat memahami metode aneh yang digunakan Jian Xiu untuk melemparkan pedang di tangannya. Dengan kegagalan serangan balik Jess Aoyan, Kaisar Pedang Changzu tiba-tiba mundur selangkah. Dia melihat ke posisi di mana Jess Aoyan berdiri, dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Sebelumnya, dia melancarkan serangan mendadak di saat Jess Omnin berbalik dan pergi, lalu menggunakan serangan diam-diam untuk membuat Jess Avian maju selangkah. Semua ini ada dalam rencana Kaisar Pedang Changzu. Berdiri, giliranmu untuk mati.